Apakah batal puasa seorang yang maninya keluar dikarenakan mimpi basah? Enggak. Kalau bukan disengaja, maka puasanya tetap sah. Bagaimana kalau berdoa mimpi basah? Nah, jemaah, iya, pokoknya nggak ada pemaksaan dari dia. Artinya tidak dikeluarkan dengan paksa. Ingat, puasa itu menahan dari makan, minum, dan syahwat. Maka tolong jamaah, hormatin bulan Ramadan. Seorang yang membatalkan puasanya tanpa sebab dengan makan dan minum, itu kelak akan diazab pada hari kiamat. Seorang yang membatalkan puasanya dengan menghubungi istrinya yang halal, itu di dunia sudah dikasih hukuman. Hukumannya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin ya, 1 hari nggak puasa gantinya 2 bulan berturut-turut. Sama istrinya yang halal. Gimana kalau dia berzina di bulan Ramadan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasehati orang tua yang masih merokok agar kita tidak terkesan mengajari atau kurang ajar? Lebih-lebih ini mau memasuki bulan Ramadan, mohon arahannya Ustaz. Nah, ahibati fillah, bicara rokok ini mungkin kita akan mendengar atau telah mendengar adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum rokok. Oh, kan ada yang memakruhkan Ustaz, ada yang mengharamkan. Jadi sebenarnya dua-duanya melarang. Yang satu larangan sampai tingkatan haram, yang kedua nggak sampai tingkatan haram. Seharusnya dua-duanya ditinggalkan. Tapi kadangkala orang tua sudah terbiasa dengan rokoknya sejak kecil, sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan. Antum sampaikan kepada orang tua, ayah pernah nggak berdoa minta kepada Allah agar dibantu berhenti merokok? Karena innamal a'malu binniyat. Ada orang tahu dia ngerokok, saya ngerokok, ana tahu salah. Dan rokok ini salah. Makanya kita lihat ada orang tua yang berbagi rokok sama anak-anaknya. Anaknya mau berangkat sekolah SD, TK, anak bismillah nak. Ya nanti, bismillah bapak nih, masya Allah. Nanti coba waktu istirahat nggak apa-apa lah. Ada orang yang melakukan itu? Nggak ada. Tahu salah ini, enggak nak, jangan. Oh ndak, rokok ini untuk yang umur 17 tahun ke atas. Ada jemaah, mereka berpikir rokok itu untuk yang 17 atau 18 tahun ke atas sebenarnya. Enggak, mereka tahu ini nggak benar sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Maka paling tidak antum memohon kepada orang tua, ayah ini kesempatan Ramadan ayah. Apa ayah nggak kepingin apa berhenti ngerokok ayah? Sedangkan orang-orang barat saja mereka sudah mulai mempersempit ruang gerak perokok. Bayangin ini, di pesawat itu ada yang 9 jam nggak boleh ngerokok orang, tapi ditaatin sama dia, kena aturan. Di kereta sekarang nggak boleh ngerokok. Ketahuan ngerokok di kereta, diturunkan langsung. Ketahuan ngerokok di pesawat, tapi kalau di kereta kalau nggak salah diturunkan kan? Diturunkan di mana? Stasiun terdekat. Kalau pesawat mungkin diturunkan di awan terdekatnya, dibukakan nanti. Artinya mereka tahu rokok ini nggak baik. Mau rokok elektrik, mau rokok apa ini itu, semua sepakat itu nggak baik. Maka tinggal anak ini bagaimana? Ayah coba ayah berdoa lah ayah. Dan subhanallah di Jember ini di Sabtuan sana dibangun apa?
Rumah sakit apa? Paru-paru. Apa penyebab terbanyak orang terkena penyakit paru-paru? Rokok. Sampai di Subandi dulu ada bagian khusus untuk mereka yang terkena rokok. Akhirnya pabrik-pabrik rokok ini mengeluarkan duit untuk menyumbang ngobatin orang yang sakit. Karena dia tahu dia menjadi penyebabnya, jemaah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mengingat sebentar lagi Ramadan, kami punya masalah besar, yakni ayah dan ibu terputus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya, tidak saling mengunjungi, bahkan sekedar menghubungi, kecuali cuma satu. Kami takut amalan kami tak terhitung dan dosa besar terus mengalir meski ayah dan ibu adalah pihak yang disakiti. Adalah menghubungi lewat telepon meski terus. Kita nih hidup ini sebagai bekal menuju ke akhirat. Ada orang yang sudah ditetapkan baginya derajat yang tinggi di surga. Lam yablughu bi'amil. Amalan dia nggak cukup amalan dia untuk mencapai tempat itu. Apa yang Allah lakukan sudah Allah tulis. Dia berada, amalan dia nggak cukup. Allah kasih bala buat dia. Bala itu di dirinya, di keluarga. Allah kasih bala. Jadi boleh jadi orang yang menyakitin kita, orang pada kapas seputih salju. Loh, ini masalah. Sallallahu alaihi wasallam disakiti, dibunuh pamannya ketika beliau berdakwah di kota Mekah, dicaci, dimaki. Datang penduduk Mekah ke kota Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah ketika perang Khandaq. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Orang kalau menang itu ingin apa? Ingin melampiaskan emosinya. Iki wong ya. Kumpul tuh penduduk Mekah. Kumpul tuh ada Abu Sufyan, ada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka turut serta memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu fa antum tulaqa." Kalian pergi semuanya, kalian bebas. Nggak ada yang ditawan dari mereka. Bebas kalian. Kita kalau nyimpan sakit hati yang ada penderitaan, antum yang menderita. Ada seorang guru memberikan kepada anak didiknya, murid-murid SD mungkin ya, dikasih mereka satu kresek isinya kentang. Sudah bawa, pokoknya tiap hari berangkat sekolah, pulang sekolah bawa, suruh bawa terus tuh, bawa dia berhari-hari. Ada yang busuk jemaah, ada yang sudah dibuang, ada yang masih dibawa. Ditanya, kenapa, mana kentangmu yang biasa kau bawa? Udah rusak, kata dia, busuk, nggak enak, kata dia, aku buang sudah, kata dia. Ada yang masih dibawa jemaah. Permisalannya seperti itu. Ada orang yang menyimpan sakit hati, kemudian yang menderita dia sendiri. Seharusnya dia lepas sakit hati itu. Selesai. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah.
Kebaikan dan keburukan nggak sama, jelas. Kalau dikata, oh dia yang nyakiti, iya, engkau berbuat baik, dia yang nyakitin. Terus apa sikapmu? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu bisa berubah menjadi persahabatan, pertemanan yang hangat. Apalagi ini saudara. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya kerabat, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku menyambung mereka, mereka memutuskan ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa in kunta kama qulta, kalau pernyataanmu benar, karena ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu, kalau benar yang kau katakan, maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka, dan tetap akan ada malaikat yang melindungi dan menjaga. Maka terus ya mah, engkau kalau menyambung rahim, rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, orang itu mau memutuskan terserah. Engkau berbuat bukan karena manusia. Ketika kita berbuat dikarenakan manusia, yang ada loro hati. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur, kok sama engkau? Apa yang kau berikan sama dia? Maka kita harus paham, kita ini bergaul sama manusia yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Dan antum juga harus tahu diri, antum punya banyak dosa. Apa hukumnya bagi wanita memakai flower crown? Apa itu? Mahkota yang biasanya dipakai waktu nikah, di saat pernikahan. Kita tahu wanita ini ketika bersama para wanita, dia bebas pakai baju apa aja, dia berhias seperti apa silahkan, selama tidak ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Anda nggak tahu apakah yang seperti itu ada unsur menyerupai mereka, atau itu ya perhiasan buat wanita seperti bandu ya. Dari dulu anak kecil pakai bandu, cuma ini bandunya dari bunga umpamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat teman ana yang alhamdulillah hadir di kajian. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau sudah menikah dan alhamdulillah sudah punya anak. Namun akhir-akhir ini beliau kurang komunikasi dengan istri. Mohon nasihatnya adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, para suami, ketika istrimu punya anak, mungkin ada banyak perubahan sikap di diri dia. Dia baru pertama kali punya anak, dia capek, dia lelah. Mungkin sang suami juga ingin dilayani oleh istrinya, tapi istri kecapean. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Bagaimana engkau mengkondisikan, karena engkau pemimpin. Pemimpin itu ketika melihat anak buahnya lemah, nggak mampu ngangkat sesuatu, apakah dimarahin atau dibantu? Jamaah, dibantu. Karena dia nggak mampu, bukan nggak mau gitu loh. Tapi kalau nggak mau dikasih arahan. Maka suami ketika istrinya sudah punya anak, maka engkau lihat kesibukan istrimu, ada anaknya sekarang. Iya Ustaz, tapi suami itu bayi besar. Ini istrinya cuma sibuk dengan bayi kecilnya, kita yang besar ini nggak diurusin. Maka maklumin, sambil terus bagaimana istri diajarin.
Tapi biasanya istri itu kalau dikasih tahu sama suami nggak percaya. Tutu ustad, awak. Ya, jadi suami istri kadang-kadang nggak mau jemaah. Sampai anak punya teman dia mengatakan, tolong istri anak dikasih tahu. Anak udah kasih tahu, kasih penjelasan. Jawab dia apa? Awakmu tutu ustad. Oh iya, siap. Ini ustadznya. Ngomong sama ustadznya gitu. Betul, kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka seorang suami ketika memberikan nasihat kepada istrinya, duduklah yang baik sama istrinya, pijetin istrinya. Wallahi capek ya. Punya anak itu capek. Suami ini capek bekerja, ya. Tapi istri itu kalau sudah punya anak kerjanya berapa jam? 24 jam. Makanya malam hari ya, kadangkala istri ini sudah tepar ya, sudah buka mulutnya, anaknya di sebelahnya nangis, tidak bangun ini jamaah karena kecapean. Apa yang dilakukan suami? Anaknya bangun, dia tidur lagi. Iya, maka buat suami yang ada apa istilahnya, orang kalau baru punya bayi itu baby apa? Baby blues, ya kayak gitu. Maka suami harus paham, dia paham dengan seperti itu. Tapi juga istri harus paham juga. Ini jamaah bedanya generasi sekarang dengan generasi masa lalu. Generasi kita itu generasi strawberry, baru kena cobaan dikit langsung melempem. Generasi dulu, subhanallah, lahir anaknya langsung digendong, langsung masak. Sekarang jangan bergerak dari kasur, diam di kasur. Enggak, sebenarnya tidak apa-apa gitu jemaah. Cuma ya tetap harus jaga-jaga. Sang suami ya berusaha untuk membantu istrinya. Sekali lagi lihat kepada kelebihan dia, rasa capek dia, rasa lelah dia. Dia ngandung anak antum 9 bulan, dia melahirkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya, dan sekarang dia harus nyusuin yang kadang-kala itu melelahkan dia jemaah. Barakallahu fikum. Mohon pencerahan, bagaimana teknis membagi malam-malam penafkahan untuk meminimalisir konflik antara saya dan istri pertama. Ini pertanyaan berkelas ini. Kayaknya bukan kelasnya antum ini ya mah. Iya, jadi sebenarnya nggak tahu, ini yang tanya istri kedua mungkin ya. Istri kedua, bukan suaminya kayaknya. Iya, kayaknya istri kedua. Istri kedua ini berusaha untuk lebih banyak mengalah, karena terus terang di masa sekarang ini menikah lebih dari satu itu dianggap selingkuh, dianggap buruk, seperti itu. Kemudian lingkungan kadangkala tidak mendukung. Jadi boleh jadi istri pertama itu ditekan supaya gugat cerai ini itu macam-macam. Jadi istri kedua berusaha untuk lebih banyak mengalah. Kalau hakmu tidak di, dan kita tahu bagaimana Saudah radhiyallahu ta'ala, dia itu menghadiahkan malamnya buat Aisyah. Udah, menghindari konflik dengan cara mengikhlaskan. Umpamanya saya udahlah terserah bang, yang penting umpamanya istri pertama ridho, umpamanya adil Ustaz, ini itu engkau maklumin dia. Mungkin dia berusaha untuk adil, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Yang ada berantem tiap malam. Akhirnya suami, bang, engkau zalim bang, udah nggak usah kesini. Berangkat ke istri kedua, afan, bagian istri pertama. Subuh, ya berhenti makan minum. Kalau memang adzan subuh itu benar-benar sudah masuk
ada azan yang lebih awal ternyata. Maka ketika memang antum sudah tahu itu sudah masuk waktu subuh, ya sudah selesai jemaah. Berhenti, jangan terus makan. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi kajian tidak lagi ba'dal maghrib, tapi insyaallah sebelum berbuka puasa. Dan insyaallah di Masjid Abdillah ini membuka peluang ya bagi orang-orang yang ingin berpuasa di sini, silahkan. Bagi orang-orang yang juga ingin menaruh berbuka di sini, dipersilahkan. Tapi nasihat ana, kalau ada yang ingin berbagi berbuka di sini, tolong konfirmasi dengan panitia supaya tidak berlebih, kemudian kebingungan panitia. Panitia sudah menyediakan umpamanya 200 kotak. Ternyata yang hadir cuma 180. Udah lebih berapa? 20. Datang satu becak ya mah. 50 porsi. Allah, bukan seneng panitianya. Bingung panitianya. Antum ingin berbuat baik. Agar yang antum berikan itu dikonsumsi, maka antum konfirmasi sama panitia. Nggak perlu panitia kenal antum. Antum cuma WA, nanti ana mau kirim makanan besok ya, 50 porsi. Ya sudah, nggak perlu dia kenal, yang penting datang. Artinya sodakoh antum tetap sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan, tapi targetnya tercapai. Barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna siyamahu wa qiyamahu wa atiq riqabana minan nar warzuqna qiyama lailatul qadri ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.